Damai sejahtera bagi kita semua. Kembali bertemu dengan saya, Pendeta Jonathan F. Lokulalan, pada hari Minggu tanggal 11 September tahun 2022. Mari kita minta pertolongan Roh Kudus untuk pembacaan dan pemberitaan firman Allah. Mari berdoa. Tuhan Yesus, kami sangat membutuhkan Roh Kudus bagi hamba yang akan membaca dan menyampaikan firman Allah, dan juga bagi pendengar. Biarlah Tuhan urapi kami semua dengan kuasa Roh Kudus. Dan Roh Kudus memberi kemampuan pada kami untuk kami dapat meyakini firman Allah itu dan melaksanakan dengan baik. Berfirmanlah karena kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita baca firman Tuhan yang diambil dari 2 Raja-Raja pasal 6 ayat yang ke-6. Firman Tuhan berkata begini. Kemudian Elisa memotong sepotong kayu, lalu dilemparkannya ke sana. Maka timbullah mata kapak itu dibuatnya. Demikianlah firman Allah yang berbagi kita membaca, mendengar, dan melakukan firman Allah. Tema kita hari ini adalah Kristus penolong yang ajaib. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, hari ini kita kembali diingatkan pada kisah tentang perbuatan Nabi Elisa. Saat itu, para pengikut Nabi Elisa sedang menebang pohon di tepi sungai Yordan. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, di luar dugaan, sebuah mata kapak yang mereka gunakan terlepas dan kemudian jatuh ke dalam sungai itu. Nah, sesuai dengan hukum alam bahwa batu hitam atau logam besi pasti tenggelam dalam air. Kemungkinan besar mata kapak yang terhilang dalam sungai itu terbuat dari besi atau batu logam. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, tapi ketika itu hukum alam pun takluk di bawah perintah Elisa atau di bawah perintah Tuhan Yesus. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, saya pernah mengkonseling seorang pria yang takut pada Tuhan. Ketika dia mengalami sukses keuangan, segala keperluannya tercukupi, bahkan melebihi. Tetapi pada satu ketika, secara tiba-tiba ia mengalami suatu persoalan yang sangat menekan hidupnya. Teman-temannya telah berusaha menolongnya, namun mereka gagal juga. Mereka tidak bisa menolong pria itu. Itulah sebabnya dia datang ke saya untuk dikonseling. Tetapi puji nama Tuhan Yesus, pria ini sekalipun dia sudah terpuruk, mengalami depresi yang luar biasa, stres yang luar biasa, akan tetapi dia mendengar akan konseling yang saya lakukan, lalu dia mau kembali kepada Kristus. Dan akhirnya dia tetap setia kepada Kristus sebagai penolong yang ajaib, sebagai penolong yang tidak pernah gagal. Dan akhirnya pemuda itu bangkit kembali dan dia berhasil. Karena dia meminta pertolongan kepada Kristus. Dan Kristus adalah penolong yang ajaib. Saya juga pernah mengkonseling seorang pemuda yang lain. Suatu saat ia menghadapi sebuah kasus yang sangat berat dan sulit diselesaikan. Ia telah susah payah berusaha, tapi toh semua usahanya sia-sia belaka. Dan akhirnya dia berbicara dengan saya lama, lalu akhirnya dia bertobat, dan dia berlutut kembali di bawah kaki Yesus. Dan
Dan saya beritahu pada dia, Kristus penolong yang ajaib. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, sungguh ajaib. Tidak pernah Yesus gagal di dalam dia menolong anak-anaknya. Nah, tidak lama kemudian, berkat jawaban doanya datang dari Kristus sebagai penolong yang ajaib. Sehingga dia tertolong dan dia bangkit kembali. Lalu saya beritahu kepada dia, jangan lupa kalau kamu sudah diberkati oleh Tuhan kembali, jangan lupa memberi perpuluhan kepada Tuhan Yesus. Memberi perpuluhan kepada gereja. Dan saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, dan dia lakukan itu sehingga dia berhasil. Nah, beban apakah yang sedang kita tanggung saat ini? Atau yang sedang kita alami saat ini? Masih adakah beban berat yang menekan hidup kita hari ini? Allah Elisa adalah Allah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dan Kristus sanggup untuk mengangkat setiap beban hidup. Setiap orang yang berharap kepadanya. Itu yang Yesus katakan dalam Matius pasal 11 ayat 28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat. Kristus akan memberikan ketenangan, akan memberikan kebahagiaan kepada setiap orang yang datang kepada Kristus, yang berharap kepada Kristus. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, sesuai dengan iman kita, kita pun akan mengalami hal yang ajaib kalau kita terus beriman pada Kristus dan kita terus minta pertolongan pada Kristus. Maka kapak atau mata kapak yang hilang itu akan timbul dan ditemukan kembali. Nah, kalau kita selalu datang pada Kristus, perkara-perkara yang lama akan berlalu, tapi akan muncul perkara-perkara yang baru yang kita tidak pernah duga. Kenapa? Karena Kristus penolong yang ajaib. Dia tidak pernah meninggalkan kita, asalkan kita selalu datang kepada Kristus. Nah, itulah sebabnya marilah kita datang kepada Kristus, meminta pertolongan pada Kristus, maka Kristus akan menolong kita. Jadi kalau kita punya beban, punya masalah, tentunya sebagai manusia tidak mungkin kita tidak punya masalah. Masalah ekonomi, masalah keluarga, dan berbagai masalah yang lain. Mari kita datang pada Kristus, karena Kristus akan menolong kita secara ajaib yang tidak pernah kita duga. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau tidak pernah meninggalkan anak-anak-Mu, walaupun dia sudah mengalami depresi, stres, dan beban berat yang luar biasa. Tapi kalau datang pada Kristus, maka Kristus sebagai penolong secara ajaib akan menolong setiap orang yang datang kepada Kristus. Ampuni kami Tuhan kalau kami seringkali tidak mengandalkan Kristus sebagai penolong kami yang ajaib. Dan tolong kami Tuhan supaya kami selalu mengandalkan Kristus. Dengarlah doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Immanuel, sampai kita berjumpa di kesempatan yang lain.